Selamat pagi teman-teman, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan remaja online. Teman-teman, meskipun dalam tengah wabah virus corona seperti ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama kita nyanyikan Tuhan yang benar. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita angkat pujian ini dari awal. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatan. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat sekali lagi memuji Engkau. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami. Dan berkatilah juga hamba yang akan menyampaikannya. Berkatilah juga supaya dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo tim, sama kabar? Masih ingat gak sama saya siapa namanya? Ayo coba tebak. Ayo siapa? Udah follow Instagramnya belum? Nah, masih ingat? Iya, benar sekali. Namanya Peter Chan. Ya, itu namanya alias doang ya. Nama aslinya bukan Peter Chan, namanya
yang ada di Petrus. Saya punya cerita nih buat ini semua yang ada di rumah. Saya mendengar nih ada satu berita yang luar biasa terjadi di Queensland di Australia. Nah, karena orang-orang harus stay at home, ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian. Nah, mungkin kalau terjadinya di Medan, pasti banyak orang yang kepoin dan pengen tahu apa sih yang terjadi. Ternyata di sebuah hari yang cerah, ya, ketika orang-orang sedang stay at home, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil pemadam kebakaran. Wah, gak ada nih asap, kayaknya kok ada suara mobil pemadam kebakaran ya? Suara itu semakin mendekat, semakin dekat ke rumah seseorang. Kemudian sampai mobil pemadam kebakaran itu pun berhenti di sebuah rumah. Kemudian suara sirine itu dimatikan, mesin mobil dimatikan, dan para pemadam kebakaran turun dari mobil pemadam kebakaran tersebut. Tiba-tiba terdengar suara Happy birthday to you. Ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ternyata ada seorang anak kecil yang hari itu genap berusia 5 tahun. Nah, para uncle pemadam kebakaran ini pengen membuat satu surprise buat anak yang berulang tahun tersebut. Kemudian anak tersebut pun keluar dan melihat, wow, dia melihat pemadam kebakaran bawa-bawa dan menyanyikan lagu Happy Birthday buat dia. Nah guys, bukankah kita semua juga suka dengan surprise ulang tahun? Bahkan kita pun menantikan teman-teman ataupun keluarga yang membuat surprise buat kita pada saat ulang tahun. Iya, saya juga suka dengan surprise ulang tahun. Bagaimana kalau yang terjadi bukan surprise ulang tahun, tapi surprise yang justru membuat kita makin stres, membuat kita sedih, dan membuat hari kita jadinya gak berarti. Seperti corona, COVID-19, bukankah itu juga sebuah surprise dalam kehidupan manusia? Surprise juga buat Vince yang ada di rumah dan buat aku yang ada di sini. Semua orang merasakan surprise yang luar biasa di awal tahun 2020 ketika corona mengacau balaukan kehidupan manusia. Virus yang ukurannya super kecil, yang tidak kelihatan oleh mata, tapi membuat orang di seluruh dunia bingung. Bahkan ada yang nangis, ada yang takut, dan sebagainya. Mulai dari negara di Asia sampai Amerika, mulai dari rakyat jelata sampai ke presiden, sampai ke Pulau Barat, tidak ada yang tidak takut dengan corona. Bagaimana kalau ketika Tuhan mengizinkan surprise-surprise yang tidak menyenangkan tersebut hadir dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita perbuat? Siapkah kita menghadapi surprise-surprise kayak gitu? Nah, mari kita akan telusuri bersama apa kata firman Tuhan lewat kisah seorang yang bernama Petrus, yang juga dalam kehidupannya dia melihat sebuah surprise yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, apalagi dalam kehidupan dia. Nah, mari kita akan bersama, teman-teman yang ada di rumah bisa membuka Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kita firman-Nya, dan kiranya firman itu bukan hanya kita dengar, kita simpan dalam hati kita, dan juga kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Nah guys, ada seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa Injil Matius adalah Injil yang sangat menonjolkan sosok seorang Simon Petrus sebagai salah satu murid senior dari Tuhan Yesus. Nah, bukan karena dia murid yang paling pintar dalam menangkap ikan, bukan juga dia yang paling ganteng di antara teman-temannya, ya, tetapi Matius menunjukkan bahwa ada satu pelajaran penting dari seorang Petrus yang bisa dipelajari. Nah, Petrus adalah gambaran seorang murid yang imperfect, tetapi mau Tuhan pakai, dan dia juga mau belajar selama proses menjadi seorang murid Yesus untuk kemudian hari dipersiapkan sebagai alat Tuhan yang luar biasa. Dari penggalian saya terhadap kehidupan seorang Petrus, saya menemukan bahwa Petrus adalah sosok yang sebenarnya adalah seorang yang sangat cepat tanggap, orang yang sangat responsif terhadap surprise yang terjadi dalam kehidupannya. Teman-teman mungkin ingat ketika Petrus pertama kali bertemu dengan Yesus. Waktu itu dia sedang sibuk menjala ikan di Danau Galilea, dan dia tidak mendapatkannya sama sekali. Tapi di siang bolong ketika Yesus menyuruh dia untuk kembali berlayar dan kembali untuk menjala ikan, dia begitu cepat tanpa ngomong banyak, dia langsung pergi, ya, dan dia mendapatkan ikan yang luar biasa. Kemudian kita juga ingat bahwa Petrus betapa responsif ketika Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya akan mengkhianati Yesus, mereka akan meninggalkan dia. Apa respon Petrus? Respon Petrus, dia bilang sekali-kali dia tidak akan meninggalkan Yesus, dia akan tetap ada bersama dengan Yesus. Tapi bukankah dia kalau menyangkali Yesus ketika ditanya orang, apakah kamu mengenal seorang guru yang ditangkap oleh orang Farisi yang ada di Taurat itu? Dia menyangkalinya sampai 3 kali, dan kita ingat ada peristiwa ayat bertolak setelah itu. Pada hari kebangkitan Yesus, Petrus juga sangat responsif. Ketika wanita-wanita pulang dari kubur Yesus dan mengabarkan pada murid-murid bahwa mereka tidak menemukan mayat Yesus sama sekali dalam kuburnya, Petrus juga dengan langsung, dengan segera berlari untuk melihat apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Guys, memang Petrus adalah seorang yang sangat cepat tanggap dengan kejutan-kejutan, dengan surprise-surprise yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dan hari itu pun adalah suatu hal yang melelahkan buat Petrus. Ketika dia dan teman-temannya baru selesai melayani 5.000 orang yang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah murid-murid selesai melakukan pelayanan itu, mereka pun kemudian naik ke kapal, dan Yesus meminta mereka untuk menyeberang terlebih dahulu. Rasanya pasti capek banget setelah melayani 5.000 orang, dan mereka juga harus berlayar dengan suatu pelayaran yang benar-benar melelahkan. Ada gelombang yang kuat, ada angin badai pada malam itu. Pelayaran malam itu sungguh menjadi suatu perjalanan yang melelahkan. Nah, tiba-tiba ketika kesibukan mereka sedang menaikkan dan menurunkan layarnya, mereka melihat ada bayangan yang mendekati mereka. Mereka berusaha melihat bayangan orang yang berjalan di atas air. Seorang murid berkata kepada Petrus, "Petrus, coba lihat siapa itu? Coba lihat, ada orang berjalan di atas danau. Di sekeliling kita ini air semua loh, bro. Masa sih ada orang berjalan di atas danau? Bener gak sih? Atau jangan-jangan itu hantu?" Ya, kalau kita ada di atas kapal itu, kita mungkin juga takut, sama seperti murid-murid yang lain. Tapi Petrus coba melihat lagi dengan jelas. Di tengah malam yang sudah gelap, di tengah dia sudah ngantuk dan capek, dia berusaha melihat dan melihat lagi. Tapi tiba-tiba Petrus mendengar ada suara yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Suara itu terdengar samar-samar, apalagi dengan suara angin yang kencang, ada suara gelombang. Tampaknya suara itu tidak jelas. Petrus mencoba berkonsentrasi dan melihat dan mendengar, sambil dia sibuk memberikan kode kepada temannya, "Ayo naikkan layar, naikkan layar."
putar mengemudi. Petrus berpikir dalam hatinya, siapa bayangan itu? Aha, dia teringat itu Yesus, itu sang guru. Dalam hatinya dia berpikir, wow, keren kan? Guru bisa berjalan di atas air. Ayo sini, coba aku panggil dia. Guru, apabila engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air kepadamu. Guys, respon Petrus sungguh luar biasa. Ketika dia tahu dan dia mengenali itu adalah sosok gurunya, dia langsung meminta kepada gurunya untuk dia bisa berjalan di atas air. Dia melihat suatu surprise dan dia juga pengen mengalami surprise itu. Bagi Petrus yang sudah bertahun-tahun menjadi nelayan, dia tidak pernah berjalan di atas air. Bahkan dia juga tahu bahwa hewan laut pun tidak ada yang bisa berjalan di atas air. Ini adalah suatu surprise yang luar biasa. Waktu itu kalau sudah ada handphone, sudah ada smartphone, sudah ada Instagram, sudah ada YouTube, saya percaya Petrus pasti pengen live story. Petrus pasti pengen menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Tapi Petrus apa yang dia lakukan? Mari kita lihat bersama. Ketika Yesus sudah mengizinkan dia untuk berjalan di atas air, ketika Yesus berkata kepada Petrus, datanglah, dia menurunkan kaki pertamanya dari kapal. Dia mengeluarkan kaki pertamanya dan dia mencoba berjalan di atas air. Guys, ternyata apa? Dia bisa. Dia keluarin lagi kakinya kedua dan dia bisa berjalan di atas air. Dia mencoba untuk berdiri dan berjalan mendekati Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika angin mulai bertiup, kakinya mulai gemetaran dan pelan-pelan dia pun tenggelam. Dan dia bilang, tolong aku. Yesus pun langsung menggenggam tangan Petrus dan menolong dia. Berjalan di atas air adalah satu surprise yang dialami oleh Petrus, yang membawa kepada dia sebuah pengalaman baru sebagai murid Yesus. Ya, kalau mau dibilang sebenarnya dia gagal. Ya, pada awalnya memang dia bisa berhasil, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi tinggal sedikit lagi, dia akan berhasil. Dia akan mencetak rekor. Bahkan di perjanjian lama pun tidak ada orang yang seperti Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi akhirnya dia gagal. Guys, bukankah kita juga bisa gagal sebagai seorang murid Yesus? Ketika kita menghadapi surprise yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, suka nggak suka, mau nggak mau, ketika kita harus menghadapinya, bukankah ada juga kemungkinan untuk menghadapi kegagalan itu? Satu surprise yang baru akan membawa kita kepada sebuah pengalaman yang baru. Seperti Petrus, surprise melihat Yesus berada di atas air membawa kepada dia satu pengalaman yang baru untuk bisa berjalan di atas air. Buat saya, ketika saya mengingat kembali bagaimana saya pertama kali belajar matematika. Waktu TK, saya belajar angka 1 sampai 10, kemudian sampai 100 mungkin. Ya, kira-kira seperti itu, kalau saya nggak salah ingat. Tetapi ketika saya memasuki SD, saya belajar bahwa angka-angka itu bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Kemudian masuk lagi ke SMP dan SMA, saya mulai belajar bahwa angka-angka itu ternyata ada bisa dihitung sudutnya, bisa dihitung logikanya dan sebagainya. Saya belajar mengenal namanya logaritma, kemudian eksponen, trigonometri, aljabar, aritmatika sosial dan sebagainya. Nah guys, ini kalian lihat, wah Koko ini ternyata pintar matematika ya, jangan salah. Nah, gara-gara mau bikin khotbah ini, saya belajar lagi, saya google lagi, karena kalau saya ingat lagi dulu nilai matematika saya pas-pasan lulusnya. Nah, buat Rasul yang belum pernah ngajarin saya, kalau kalian nonton video ini, mohon maaf ya Rasul, saya udah lupa semua yang Rasul ngajarkan dulu. Nah, buat saya, pengalaman ini belajar matematika, setiap tahun ajaran yang baru saya pasti takut. Saya pasti takut guys, lihat buku matematika yang baru yang semakin tebal dibandingkan dengan tahun ajaran yang lama.
Melihat soal-soal yang semakin sulit, saya semakin takut. Namun bukankah momen ketakutan, momen shocking saya melihat buku matematika itu ketika diajarkan oleh guru, ketika saya belajar, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang baru dengan angka-angka yang ada di matematika. Demikian pula dengan kita menjadi murid Kristus, kejutan-kejutan dapat terus terjadi. Pengalaman hidup yang baru akan membawa kita untuk semakin mengalami pertumbuhan iman. Tidak semua surprise itu menyenangkan seperti surprise ulang tahun. Terkadang ada surprise-surprise yang membuat kita sedih, membuat kita takut, khawatir. Jadi bagaimana seharusnya kita menghadapi surprise-surprise itu? Kuncinya adalah memiliki iman yang hanya percaya secara penuh kepada Yesus. Saya ulangi sekali lagi ya. Kunci bagaimana kita bisa menghadapi surprise sebagai seorang murid Kristus adalah memiliki iman yang hanya percaya secara utuh kepada Yesus. Anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus adalah orang yang mau percaya sepenuhnya kepada Yesus, bukan pada diri sendiri, apalagi orang lain. Objek iman kita hanya Tuhan Yesus, bukan juga pada kemampuan diri kita. Mungkin kita punya skill yang banyak ya, kita mungkin pintar ini, pintar itu, tetapi kita tidak bisa mengandalkan semua itu untuk menjadi seorang murid Kristus. Kita perlu Yesus, kita perlu memfokuskan pandangan kita sepenuhnya pada Yesus untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang baru, yang luar biasa akan Tuhan kerjakan lewat surprise-surprise yang Tuhan izinkan terjadi. Seorang murid Kristus mengandalkan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, tolong aku. Lord, please help me. Iman Petrus mungkin kecil karena dia tidak pernah lihat orang berjalan di atas air. Bahkan dia sebenarnya sebelumnya pun tidak pernah lihat Yesus berjalan di atas air. Mungkin dia pernah lihat Yesus kasih makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin dia pernah melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi dia tidak pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Ini adalah sebuah pengalaman baru buat dia. Iman Petrus mungkin kecil karena dia tidak pernah melihat ada satu bukti bahwa manusia bisa berjalan di atas air. Tetapi iman yang kecil itu sebenarnya bukan masalah. Bukankah Tuhan Yesus ada di situ ketika Petrus mencoba mengeluarkan kakinya dari perahu dan berjalan di atas air? Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan kita saat ini dan sampai selamanya. Ketika kita menghadapi surprise-surprise yang sulit, ketika kita takut melihat surprise-surprise itu, ketika kita takut menghadapi corona, ketika kita takut dengan pengalaman belajar online di rumah, bukankah Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan kita? Jangan kita pertanyakan kemampuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Mungkin Petrus menanyakan kemampuan Yesus untuk berjalan di atas air, makanya dia gagal. Kegagalan Petrus menjadi satu lampu kuning, tanda hati-hati, tanda kepada kita bahwa kita pun bisa jatuh sama seperti Petrus. Tapi guys, kita patut bersyukur. Alkitab memberikan kita sebuah contoh bahwa ada orang yang gagal, tapi Tuhan bisa pakai dia. Petrus adalah sebuah contoh kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup kesempatan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, untuk kita mau terus dan terus belajar menjadi seorang murid Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita untuk tidak takut menghadapi remedial, tidak takut untuk ujian lagi. Tidak ada orang gagal yang tidak bisa dipakai Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau terus dan terus menerus gagal? Masa sih kita hanya mau punya iman seorang anak SD yang tidak pernah naik kelas? Ayo dong, pas kalau kita ujian di sekolah, kita pengennya naik kelas kan? Masa sih dengan iman kepada Yesus, kita nggak mau naik kelas? Saat kita naik kelas, surprise yang baru akan datang lagi guys. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya, caranya sama. Kita percaya dan menaruh harapan kita berserah penuh kepada Yesus. Corona dapat menjadi sebuah surprise bagi kita, tapi ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk naik kelas. Gara-gara corona, kejutan-kejutan baru terus bermunculan. Kehidupan kita berubah drastis. Bukankah sudah 1 bulan lebih kita stay at home?
Kita belajar dari rumah. Kita menjalankan sebuah pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Di tengah kondisi ini pun, bukankah Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan? Makan 3 kali sehari masih tersedia, bukan? Masih ada kuota kan untuk posting story di Instagram? Masih bisa belajar online kan di rumah? Dan masih banyak lagi hal dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan izinkan bagi kita untuk alami selama keadaan di luar begitu buruk. Ketika pandemi corona menjadi ketakutan buat kita semua. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah biarkan kita berlayar sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu memegang tangan kita. Dan ketika kita gagal dan jatuh, Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Dengan berdoa kita menunjukkan bahwa kita menyerahkan semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kecemasan, semua kegentaran, kebingungan, kebosanan, kesuntukan kita selama stay at home, selama menghadapi krisis corona ini. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita beriman bahwa Yesus yang berkuasa itu akan menolong kita menghadapi masa-masa sulit karena corona ini. Semua yang sedang terjadi ada dalam kendali kuasa Tuhan. Dan Tuhan pula yang akan menolong engkau, menolong saya, menolong kota Medan ini, menolong bangsa Indonesia, dan menolong dunia ini untuk melewati masa yang sukar ini. Dalam doa kita, katakan kepada Tuhan, Lord, please help me. Tuhan, tolong saya untuk melewati masa yang sulit ini. Tolong keluarga saya, tolong teman-teman saya, tolong bangsa saya, tolong dunia ini. Hanya dengan berdoa dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, kita dapat memiliki iman yang kuat untuk menghadapi masa yang sulit ini, untuk menghadapi surprise-surprise yang mungkin akan muncul lagi karena penyakit corona ini, ataupun pasca corona nantinya mungkin ada surprise-surprise baru yang akan muncul. Tapi hanya dengan berserah penuh, punya iman kepada Yesus, kita bisa menghadapinya. Inilah lifestyle dari seorang murid Kristus yang benar-benar menyerahkan iman sepenuhnya kepada Yesus. Edwin Petrus yang berdiri depan kalian hari ini bisa mengatakan kepada kalian untuk berserah penuh kepada Yesus juga adalah Edwin Petrus yang pernah gagal, pernah mengalami masa ketika dia tidak percaya pada Tuhan, bahkan dia menentang Tuhan dan menantang Tuhan. Edwin Petrus yang kalian lihat depan layar laptop, iPad, handphone, mungkin TV kalian ini bukanlah murid Kristus yang sempurna, bukanlah murid Kristus yang terus berhasil dan dia pernah gagal. Dia pun pernah mengalami up and down dalam imannya seperti Simon Petrus yang ada dalam Alkitab. Edwin Petrus tampak begitu yakin ketika dipanggil Tuhan untuk masuk ke sekolah teologi, untuk menjadi mahasiswa di seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Namun ketika dia menghadapi surprise pertama dalam perjalanannya sebagai seorang mahasiswa teologi, di situ pula dia gagal untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Waktu itu adalah ujian pertama di semester pertama, ujian tentang Injil Matius. Nah waktu itu saya pikir, apa susahnya sih Injil Matius? Dari kecil juga udah pernah dengar ceritanya di sekolah minggu, ya kan? Belum lagi di sekolah juga belajar Matius. Nah, by the way guys, waktu ujian di sekolah dulu, ujian agama saya nggak pernah loh ya 290, paling enggak 95 dan 100. Nah, begitu baik keyakinan, apalagi Injil Matius sudah pernah dibaca berkali-kali sebelum masuk ke saat. Jadi saya sebenarnya nggak takut sama sekali menghadapi ujian itu. Tetapi itu semua berubah ketika saat malam sebelum hari ujian. Nah, biasanya mahasiswa saat ini malam hari setelah makan malam harus belajar self study namanya ya, jadi belajar secara mandiri, bisa di perpustakaan, bisa di ruang kelas yang kosong ya, jadi harus belajar mandiri. Nah waktu itu dengan santainya Edwin itu jalan ke perpustakaan, naik ke lantai 4 dan bertemu dengan beberapa teman sekelas yang sedang belajar untuk menghadapi ujian esok hari.
Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat teman-temannya menghafal, ya, Matius 1 ada silsilah Yesus, kemudian Matius 2 ada orang Majus, kemudian Matius 17 ada transfigurasi Yesus, kemudian Matius 24-25 ada tentang akhir zaman. Hah? Dia nggak hafal sama sekali. Apalagi dia itu nggak pintar hafalan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat teman-temannya menghafal semua perikop yang ada di setiap pasal di Matius. Waktu itu dia berusaha menghafal dan menghafal. Sampai jam tadi selesai pun dia nggak bisa. Dia pulang ke kamar, dia ganti baju mau tidur, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau besok ujian Injil Matius itu sempat gagal, ya sudah selesai ya Tuhan ya, jangan panggil saya lagi, saya mau pulang dari sana. Itu yang dia katakan pada Tuhan. Keesokan harinya, ketika jam kuliah, jam ujian itu pun sampai, dengan penuh ketakutan ini memasuki ruangan ujian dan melihat dan membuka lembar ujian. Tapi herannya, waktu itu hati itu terpanggil untuk berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Padahal malam sebelumnya dia begitu marah dengan Tuhan dan bahkan dia sampai menantang Tuhan. Singkat cerita, soal ujian itu pun dikerjakan dan ujian pun selesai, kelas pun dibubarkan. Beberapa hari kemudian, seperti biasa ya, mahasiswa saat punya loker, ya, jadi punya loker biasanya dosen-dosen itu akan mengembalikan tugas ataupun ujian kembali ke loker itu. Ketika dia membuka loker, dia melihat dosen sudah mengembalikan lembar jawaban dari ujian Injil Matius itu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat di atas lembar ujian itu ada 3 angka. Dia melihat lagi, benar gak sih namanya itu Edwin Petrus atau jangan-jangan nama orang lain? Ternyata benar. Betapa terkejutnya dia dan betapa malunya dia di hadapan Tuhan ketika dia melihat angka 100 di lembar jawaban itu. Waktu itu dia sadar bahwa betapa lemahnya dia dan betapa kurang ajarnya dia sudah menantang Tuhan. Bukankah seharusnya dia meminta Tuhan untuk menolong dia, tetapi dia memilih untuk menantang Tuhan. Dari hari itu, seorang Edwin Petrus belajar akan iman yang harus ditaruh sepenuhnya kepada Yesus dalam kondisi apapun. Surprise dalam hidup ini masih banyak. Masih banyak yang menanti engkau dan saya. Jalan hidup kita masih panjang. Namun kita patut bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ada Tuhan Yesus yang dapat kita andalkan, dapat menjadi batu sandaran kita, dapat menjadi lengan yang kokoh di mana kita bisa berharap dan bersandar. Kalau kita punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita kapanpun dan dimanapun, kenapa kita tidak mau meletakkan iman itu sepenuhnya kepada Yesus? Kenapa kita tidak mau berkata, Lord please help me, Tuhan tolong saya lemah dan saya tidak bisa apa. Iman yang kecil tidak menjadi masalah. Biji iman yang kecil itu pun dapat Tuhan membuka menjadi pohon yang besar dan pohon yang berbuah lebat. Kalau iman itu mau diserahkan sepenuhnya kepada Yesus. Seorang murid Kristus tidak takut untuk menghadapi surprise yang akan membuat dia terus belajar agar imannya dapat bertumbuh, karena ia tahu kalau Kristus selalu ada dalam sepanjang proses pembelajaran kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong ini saya ada di rumah, menolong saya untuk dapat terus menyerahkan iman kita. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur kalau di pagi ini kami boleh kembali bersama-sama belajar seputar dari firman. Ketika kami melihat surprise yang dalam kehidupan kami, kadang-kadang kami takut kami bisa mengetahui. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ada selain kita. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kami sepanjang perjalanan hidup.
kasih, Tuhan tolong kami, tolong setiap remaja Trinita yang ada di rumah, ketika mereka menghadapi ketakutan, mereka menghadapi kesedihan, mereka menghadapi banyak kekhawatiran, ketika mereka stay at home dan ketika mereka melihat kondisi pandemi corona ini. Tolong mereka Tuhan untuk boleh terus berharap dan berserah. Bapak terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari bersama kita nyanyikan satu lagu, Oceans. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the wave. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. I am yours, and you are mine. Sungguh Allah kita adalah Allah yang selalu menyertai kita dalam apapun.
Teman-teman rindu gak sama contoh ini? Ayo kita panggil contoh ini. Hai contoh ini. Hai. Bagaimana kabar contoh? Baik dong, luar biasa. Contoh rindu gak sama teman-teman? Oh ya, jelas sangat rindu. Ya, teman-teman, sekian persekutuan kita hari ini. Kita bersyukur untuk teman-teman kita yang boleh melayani, juga Ko Edwin yang boleh melayani kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya teman-teman. See you, bye-bye.